Sebelum masuk teman-teman ada yang pengen saya tunjukin, yaitu ini modul remote-nya. Kelihatan ya, ini masih dibuka nih tadi. Sekarang di sini teman-teman, tombolnya tuh ada untuk remote engine start. Saya kunci dulu ya. Kunci, lalu kemudian yang hold ini ditekan. Mesin nyala. Ini skenario yang sangat menyenangkan. Jadi kalau kita udah nyalain mesin via remote, ketika AC sudah nyala gitu ya, pas masuk kabin udah lebih dingin, jadi lebih nyaman. Tapi ini semua masih dengan keamanan layaknya mesin mati. Termasuk ini saya kantongin. Ini kalau dibuka nih, nggak bisa nih. Artinya kita tetap mesti mencet tombol yang hitam ini, baru kebuka. Nah, di dalam sudah dingin. Oke. Lalu yang saya suka adalah ini pengaturannya teman-teman, dari jok sampai setir itu ergonomis karena bisa di setel setirnya dulu ya. Maju mundur, naik turun, tilt teleskopik pun dengan joknya sliding, reclining termasuk head adjusting. Gitu. Dan ini teman-teman, ini ketika saya explore ini mobil, salah satu kekuatan dari Kia Carens adalah kepraktisannya yang luar biasa. Ini tempat penyimpanannya, kompartemennya itu banyak dan tetap estetis. Kayak ini misalnya ya, ini nih handle, ini sebenarnya handle biasa tapi dia juga bisa berlaku sebagai tempat penyimpanan nih. Dan tempatnya keren bentuknya. Lalu ini teman-teman, door trim mungkin sudah umum ya, termasuk ada cup holder di door trim. Ada 1, 2, 3 gitu ya. Tapi dia juga memberikan tempat penyimpanan buat payung lipat, payung kecil. Ini payungnya saya nggak ada tapi saya ganti dengan ukuran ini ya, botol air mineral tuh. Jadi untuk kepraktisan dia istimewa. Ini teman-teman, tempat koin pun juga udah umum, tapi dia meletakkannya di sini nih. Artinya secara estetika dia tetap keren, kelihatan mewah gitu ya. Cuma ketika kita butuh untuk mengambil koin, jangkauannya tuh mudah. Saya suka dengan mobil yang praktis tapi juga tetap estetis. Lalu setirnya kelihatan di sini ya. Ini flat bottom nih teman-teman nih. Jadi tetap bisa memberikan sensasi sporty. Dan ini enak digenggam, diameter yang pas, bahannya pun juga ngegrip. Oke. Mas Oki, geser Mas Oki. Siap. Cup holdernya juga ada di sini teman-teman. Jadi dengan ada semburan dingin dari AC akan ngebuat dia minuman dingin lebih lama dinginnya. Lalu di sini teman-teman, ini ada bilah yang cocok untuk dipasangin pewangi ruangan. Ini bahkan ada logonya nih. Jadi ya praktis. Ini cup holder juga yang ada chillernya. Hembusan dingin AC itu juga bisa mengalir di sini. Dan itu juga termasuk yang di belakang konsol tengah ini teman-teman, praktis. Dan di sini ada kompartemen terbuka yang juga sekaligus sebagai wireless charger. Jadi soal kepraktisan memang ini mobil menurut saya bagus sekali ya. Gitu. Nah, soal fitur teman-teman, kita lanjut soal fitur. Yang saya suka antara yang 1.5 yang lebih murah ini sebenarnya hampir nggak ada bedanya dengan yang 1.4 turbo. Di luar dari mesin dan transmisi dan harga jelas ya yang berbeda, sebenarnya secara fitur sama aja, artinya dia sama lengkapnya. Kita tahu di sini punya Apple CarPlay, Android Auto, lalu ada wireless charging, lalu kemudian drive mode-nya ada Eco, normal, sport, dan itu bagus banget. Lampu juga sudah dengan auto. Lalu dia juga punya fitur regulasi downhill ya, biar nggak meluncur gitu aja. Tapi memang ini kan mobil bukan buat off-road sebenarnya. Tapi ini kepake kalau teman-teman lagi di gedung parkir yang ramnya lumayan curam gitu misalnya. Jadi oke. Masih berlanjut soal fitur teman-teman, yang saya suka juga adalah ini ada ventilated seat nih. Jadi ini kalau tombol ini buat yang bangku kiri, sementara ini bangku kanan, hanya di penumpang depan gitu ya. Ini kalau dipencet teman-teman akan keluar hembusan udara dingin. Sehingga kalau pas lagi terik-teriknya, di alas maupun sandarannya itu akan semriwing tuh. Jadi ya lebih oke lah, apalagi kan Indonesia dengan posisinya sebagai negara tropis, mataharinya nggak malu-malu gitu ya. Oke, lalu nih masih fitur juga sunroof yang sangat menyenangkan. Saya sangat suka dengan
mobil yang ada sunroofnya gitu. Lalu di sini ada cruise control, dia ada automatic start stop engine buat efisiensi gitu ya. Lalu kemudian di sini tuas power snellingnya ada mode manual, tapi memang nggak ada pedal shift, melainkan manual mode itu diaktifkan di tuas di power snelling sini. Dan perlindungan airbagnya total ada 6, jadi oke lah. Lalu kemudian joknya teman-teman ini dengan jok kulit semi artificial leather gitu, tapi feel-nya sih tetap lah buat saya ini rasanya mewah, enak disentuh, terus kemudian nggak gerah gitu ya, asik lah. Sekarang saya tunjukin di bagian belakang.